Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 7 September sampai dengan besok tanggal 8 September 2021 ya. Saya akan bahas 8 saham. Sebelumnya saya sudah bahas 8 saham di bagian pertama. Silakan cek bagian pertama ya videonya ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Saya mulai dengan BFIN. Jadi BFIN ini bagaimana Pak Sunar? Memang dia masih berjuang ya. Dia masih berjuang untuk tembus ke atas sini ya, permukaannya di sini ya. Swing high sebelumnya di 1230. Jadi dia ini mirip formasi rounding bottom ya. Jadi dia saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Dia akan berjuang untuk breakout. Kalau dia breakout maka target price-nya kurang lebih di sekitar area 1500 ya. Ini saya jelaskan formasinya, ketinggiannya dari rounding bottom. Sebelumnya dia sudah membentuk rounding bottom di sini ya. Ini kedalamannya, terus kalau kita ukur ketinggiannya ini target price-nya. Kurang lebih sudah tercapai ya. Di sini swing-nya 1230 ya. Kalau menurut gambarannya kan ketinggiannya ya sampai 1250. Ya kurang lebih lah ya. Kalau gambaran teknikal itu nggak bisa pas 100% pasar harus mengikuti enggak ya. Jadi jangan terbalik ya. Pasar tidak harus mengikuti analisa teknikal ya seperti itu ya. Jadi analisa teknikal itu yang harus fleksibel ya, mengikuti pasar ya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin itu analisa teknikal, bukan sebaliknya ya seperti itu ya. Bukan pasar yang mengikuti analisa teknikal ya. Jadi ini kurang lebih kalau berdasarkan analisa teknikal targetnya kurang lebih sekitar 1500 lah targetnya ya. Realistisnya ya. Bahkan kalau ketinggiannya sih sampai 1600 ya ini ya. Tapi saya sih kasih sampai 1500 kalau dia berhasil breakout ke atas 1230. Memang saat ini masih sideways ya, masih berjuang untuk breakout ke atas 1230. Di sini kalau yang mau buy on weakness sekitar area 1020 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1020, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Seperti ini ya. Dia koreksi di bawah 1020, kemudian dia rebound. Dari sana kita mulai buy on weakness ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1060, tambah lagi, naik lagi ke atas 1100, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau posisi sekarang mau buy sekarang memang masih sideways. Kalau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 1060 dan 1020. Kalau dia naik lagi ke atas 1150 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi ya seperti itu ya. Kalau berikan ke atas 1250 ya target berikutnya di 1350 dan berikutnya lagi di 1500. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau dia breakout ke atas formasi rounding bottom atau mangkoknya ini ya, dia targetnya masih bisa naik lumayan ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja pasang trade stop dan stop loss ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya karena volumenya menurun di sini ya. Jadi rata-rata 5 hari volumenya menurun, jadi hati-hati aja kalau dia breakdown dari 1060 ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Toys ya. Toys di sini memang dia kan sebelumnya naik ya tinggi, kemudian koreksi, naik tinggi, ini cenderung koreksi ya, istilahnya konsolidasi ya, sideways ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya tetap sama ya, 178 dan 153 maksimum. Kalau buy on weakness ya tunggu aja, kalau misalnya dia koreksi di bawah 153, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, mantul ke atas 153 barusan kita beli. Naik ke atas 178 tambah lagi dan seterusnya ya, average up ya. Kalau yang di sini yang kalau sideways yang mau tunggu ya tunggu sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 250, target price berikutnya kurang lebih di area 295 ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Di sini high-nya 296 ya, 12 April ya. Jadi di 296. Kemudian kalau naik lagi berikutnya targetnya adalah 360 dan 440. Memang kalau kita lihat di sini ya, ini jalur downtrendnya ya, Fibonacci retracement dia sudah berhasil bertahan di atas Fibonacci retracement 38,2%. Jadi selama dia bertahan di atas 38,2%, di atas 178, sebenarnya dia potensialnya masih cukup bagus ya, naik ke atas 296 ke atas ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, mau tunggu buy on weakness atau buy sekarang boleh, pasang stop lossnya di 178 dan 153, atau tunggu breakout sekalian ya, naik ke atas 250 buy, naik ke atas 296 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Toys ya. Oke, berikutnya untuk Same. Same ini berusaha untuk breakout ya. Memang perjuangannya agak berat ya karena dia naik 2 turun 4 hari ya. Kemudian naik lagi 2 turun lagi sekitar 2-3 harian ya. Kemudian berusaha naik kali ini ya. Nah, kira-kira yang sudah punya bagaimana? Pasang aja stop lossnya di 555 dan 520. Itu yang bagi sudah punya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 500-an ya. 500 sama dengan 520. Artinya kalau misalnya dia turun di bawahnya 520, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 520 kita buy ya. Seperti ini sebelumnya ya, naik kemudian turun, testing 520. Oh, ini sudah di atas 520. Ya besoknya boleh buy ya. Naik ke atas 555 buy,
naik lagi ke atas 500. Ini ada dua ya, 580 dan 590 gambaran saya ya. Em, kalau mau sih pakai 590 ya, naik ke atas 590 tambah lagi. Kemudian kalau yang sudah punya, kalau mau average up ya, kalau dia berhasil naik lagi, nanti naik ke atas 620 tambah lagi, naik lagi ke atas 690 tambah lagi ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya, sekitar area 725 ya, 700 sampai dengan 725. Itu untuk saham ya, jadi masih ada potensial untuk naik ya. Memang dia setelah naik 2-3 hari dia cenderung koreksi ya, jadi jangan kaget kalau dia koreksi lagi atau sideways lagi ya. Jadi lebih baik tunggu area buy on weakness sekitar 520, atau kalau dia naik ke atas 590 ya boleh buy ya. Tapi buy-nya bertahap, nanti kalau naik lagi ke atas 620 tambah lagi, naik lagi ke atas 650 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk saham ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya AGRO. Jadi AGRO dia masih cenderung sideways di sini ya. Masih testing 2400. Jadi di sini yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di sekitar 2200-an ya, sampai dengan maksimum di 1965. Itu stop loss maksimum ya untuk AGRO. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau mau buy on weakness sebenarnya area sekarang sudah oke ya. Ya 2260 seperti yang sudah saya sebutkan. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu breakout ke atas 2400 buy. Naik ke atas 2600 tambah lagi ya. Naik ke atas 2800 maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3000 ya. Dengan target price-nya adalah 3350 dan 3500. Memang AGRO ini dia dan rencana right issue ya. Saya sudah sebutkan di analisis saham mingguan. Jadi mau dibawa kemana, rasionya berapa, setahu saya belum keluar ya rasio right issue-nya AGRO ya. Jadi kita masih belum tahu pasti. Kalau yang takut ya tunggu aja. Nanti kalau sudah ada keputusan right issue, rasionya seperti apa ya. Atau kalau mau buy sekarang ya baiknya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 1400 tambah lagi dan seterusnya ya. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah tahu arahannya ya. Memang ini cenderung sideways ya. Kalau yang nggak tahan banget, langsung ntar itu sidewaysnya lama banget gitu ya. Kalau yang nggak tahan ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BOSS. Ya ini gimana Mas Sundar? Jumat naik, kemudian Senin koreksi, ini hari ini naik lagi ya. 7 September hari ini hari Selasa kan. Ya. Nah kira-kira ini bagaimana Mas Sundar, yang sudah punya ya ikutin aja garis-garisnya ya. Pasang stop lossnya di 84 dan 80. Kalau yang mau buy hasil higher, tunggu aja kalau dia naik ke atas 94 buy ya. Naik ke atas 98 tambah lagi, naik lagi ke atas 103 tambah lagi dan seterusnya. Ini area buy weakness sudah saya sarankan ya, 84 ya. Ini ya saya kotain ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 84 harusnya sudah buy. Itu yang rajin nonton mencatat ya, dan juga buy ya. Ya lumayan, naik ke atas 94 tambah lagi, naik ke atas 98 tambah lagi ya. Ternyata turun lagi Pak Sunar. Tadi sempat naik ke atas 98 turun lagi. Ya harusnya sudah pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jangan lupa ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan untuk tambah lagi atau average up, tapi juga sebagai acuan untuk trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya dia gagal turun lagi ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Target terdekatnya di 114 ya garis-garis saya. Memang di sini ada swing hanya di 118 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 118 ya, target berikutnya di 132, kemudian berikutnya lagi di 140-an kurang lebih ya. Kurang lebih cukup ya untuk pos ya. Berikutnya untuk kota. Nah kota ini sebelumnya dibahas Pak Sunar ya, naiknya bertahap seperti anak tangga ya. Ternyata dia turun di bawah 194 ya. Ya harusnya kalau sudah ngikutin ya pasang trailing stop atau stop lossnya ya di 194 dan 173. Nah ini adalah area buy on weakness ya, 148 ya, saya sudah sebutkan ya, saya kotain. Ternyata dia berhasil rebound atau naik ke atas 148 ya, harusnya yang ngikutin saya ya, yang rajin nonton, mencatat dan buy harusnya buy ya kalau mau buy di kota ya. Kalau dia tembus lagi ke atas 173 tambah lagi, naik lagi ke atas 194 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang kalau kota ini dia kalau naik, dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan bisa naik tinggi ya seperti ini ya. Tapi dia kalau turun ya turunnya juga lama ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi hati-hati aja kalau dia sudah mulai turun. Tapi sejauh ini ya, kalau kita perhatikan ya, kalau dia selama bertahan di atas 148, sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Memang kondisinya masih downtrend, tapi kalau selama dia bertahan di atas 148, sebenarnya kalau mau buyback ya, boleh-boleh saja ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Ini stokastiknya juga golden cross ya, mudah-mudahan dia lancar. Naik target berikutnya kurang lebih sekitar 264 sampai dengan 300 ya. Itu untuk kota ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai. Jangan terlalu takut ya. Ya jangan cuma beli satu lot maksud saya seperti itu ya. Ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya.
kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Java. Java hari ini breakout ya, seperti itu ya. Sudah saya bahas di analisa saham mingguan. Dia kalau naik ke atas 11830 ya, silakan buy atau tambah lagi bagi yang sudah punya ya, kalau mau tambah ya. Berikutnya targetnya adalah 1875 yang dia uji ya. Fibonacci retracement 38,2% di 1900-an kurang lebih ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1900, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1935 tambah lagi silakan, dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai ya. Kalau untuk Java ini ya, nggak akan ketinggalan kok. Dia kalau naiknya lama kok, berhari-hari dan berminggu-minggu ya. Tapi kalau turun atau sideways, dia sidewaysnya juga lama ya. Kalau kita perhatikan di sini naiknya dia lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi santai aja, jangan sampai takut ketinggalan ya, seperti itu ya. Volumenya sebelumnya rata-ratanya turun ya. Hari ini breakout, volumenya tinggi. Mau buy sekarang silakan pasang stop lossnya di 1830 sampai berikutnya lagi di 1720 ya. Itu stop lossnya ya. Maksimum di 1720. Kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi terpaksa di area ini ya, 1650. Artinya kalau dia turun di bawahnya 1650, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap, kalau dia naik ke atas 1720 tambah lagi, naik lagi ke atas 1780 ya kurang lebih di sini ya. Tambah lagi ya, Fibonacci retracement 50%-nya. Ya kurang lebih seperti itu untuk Java ya. Belinya bertahap aja, sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Barusan dia sideways kemudian breakout ya hari ini ya. Yang mudah-mudahan lancar dengan target berikutnya kurang lebih sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 23,6% sekitar area 2020 sampai dengan 2060. Ini untuk Java ya. Garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up ya, atau buy up atau tambah lagi ya kalau mau tambah lagi ya. Dan juga untuk pemasangan trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya dia sudah naik tinggi, misalnya dia naik ke atas 2060 ke atas, ternyata dalam perjalanannya dia gagal ya, turun ke bawahnya 2060, turun ke 2050, Anda pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya, atau stop lossnya seperti itu. Kalau dia turun lagi di bawahnya 2020 ya tambah lagi pasang trailing stop atau stop lossnya ya, atau 1985 ya. Kalau terlalu dekat ya, misalnya 2060 ke 2020 kan terlalu dekat Pak Sunar ya, pasang aja di 1985 seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk DMMX. DMMX ini memang spektakuler sebelumnya ya, tapi dia sideways-nya juga lama ya, lama banget naik ya, kemudian sekarang perlahan turun ya. Hari ini mencoba untuk naik lagi. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu di area ini ya, 2600-an ya. Tunggu kalau dia berhasil nyentuh 2600, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap ya, naik ke atas 2800 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi, dan seterusnya. Nah kalau yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 3000 dan 2800. Kalau yang mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 3200 boleh tambah lagi ya. Kalau naik ke atas 3400 tambah lagi. Target berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 3460 adalah di 3600 dan 3800. Itu targetnya untuk DMMX ya. Memang ini terus terang aja sudah di ketinggian ya. Kalau misalnya takut beli saham yang di ketinggian, pilih saham yang lainnya ya. Ini memang stokastiknya sudah golden cross ya. Peluang untuk naik lagi rebound, nanjak ke atas lagi ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya, bisa aja dia dibawa sampai 5000 bisa ya. Ada kemungkinan nggak ada ya. Kemungkinan selalu ada dia dibawa ke 5000 ada. Jadi belinya bertahap aja, saya kasih acuannya setiap kelipatan 200 rupiah ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3800, kalau mau tambah lagi naik ke atas 4000 tambah lagi, bertahap ya seperti itu ya. Belinya bertahap kenapa? Karena dia naiknya juga bertahap ya. Jadi istilahnya kalau di MMX ini sebelumnya kalau kita perhatikan ya, dia itu naiknya sopan ya, pelan-pelan gini ya, nggak kasar gitu ya. Naiknya pasar. Kemudian koreksi pun dia koreksinya juga sopan, halus ini ya. Turunnya pelan-pelan gini ya. Kalau naik breakout ya, ini lumayan ya, kencang ya gitu ya. Tapi dia masih cukup sopan ya di sini ya. Nggak fluktuasi tinggi banget gitu nggak ya. Ya, volumenya juga kadang-kadang memang ngasih sopan ya. Kali ini kita lihat ya. Nah, ini di sini kan volumenya masih kecil ya. Betul dia kenaikannya lumayan ya. Dia berikutnya naik lagi ya biasa aja. Ini volumenya malah naik terus, dia volumenya malah berkurang ya seperti itu ya. Naiknya memang bertahap pelan-pelan ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu dibawa kemana, mau dibawa ke atas lagi atau masih koreksi sideways atau nanti turun lagi ya, nggak akan pernah tahu ya. Pasang aja trailing stopnya, garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini banyak banget Pak Sunar ya, memang banyak ya. Jadi pasangnya bertahap untuk trailing stopnya atau stop lossnya. Tapi kalau naik lagi kita juga pasangnya bertahap ya, setiap kelipatan 200 rupiah ya. Kurang lebih cukup ya untuk bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama jangan lupa nonton bagian pertama ya, ada 8 saham juga.
untuk hari ini tanggal 7 September dan besok 8 September 2021. Seperti biasanya, ini masih sesi satu break ya, tam 1 lebih 25. Salam sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Itu doa saya. Saya sih maunya sukses semua ya, yang rajin nonton. Dan juga terima kasih ya atas supportnya ya. Karena kebanyakan komentar yang masuk rata-rata sih positif ya. Ya ada aja sih satu atau dua lah paling banyak ya, yang cenderung untuk negatif lah ya. Dia bukan kritik, bukan ya. Dia cenderung menghina saya, sesat lah, analisanya ngawur lah, dan sebagainya ya. Ya terserah lah. Yang penting saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya kalau sudah breakout, saya bilang boleh buy high sell higher, boleh silakan. Tapi kalau dalam perjalanannya, ternyata gagal turun, ya berarti kan bukan salahnya Pak Sungkar ya. Itu memang marketnya seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan yang kasih analisa ya seperti itu ya. Ya saya bukannya nggak mau disalahkan, enggak ya, memang karena ya kenyataannya seperti itulah, pasar saham itu dinamika ya. Kurang lebih cukup. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan juga bantu kasih komentar, atau kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak.